kita do panibata rumah ta depan tapi harapur nami akhirnya pada rumah ta benda bakti minggu sedarion dalam memperkurangi bentuk minggu di harta. Jadi kita mah bakti ibadah sedarion. Dia bermain dengan bagas orang ini kata Bapa, akun Tuhan Yesus Kristus, apa pun minapasi berani akun tanah. Amin. Pitori hamba awalnya ibadah, pator sahama bakarak marimbang bangsa na saudara. Panuahan maaf balihalat manik. Pakon fakir. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Abang. Ay ipalubah jangan patol saham doa kami. Bali hatawa apa ay ini kerja. Ugi hama hukum nami makite tulimu na pasti. Asik iya mapangajari nami. Lagu menghapun bakal istaronon ni anakku. Lagu mangkok jana kabitok nami. Hamdu hasahabusan nami. Rosi saduka. Amin. Menurut kita, haleluya nomor 200 kono, ayat 1 pakon ayat 2, dodi ini ubah mega menurut itu.
Sokong kita berserta bani Tuhan Nebata. Ham Tuhan Nebata Bapa nami pardear layak menjapa orang liu bani dan contoh. Doma yang lawan ham asa tetap mahanami makasada manggol ibagas dami apa marsihan abega tibu hanami margol apa marpambayanan naso yang syukur kurang sir-sir hanami padingan sama gati pambayanan nami parsaat nami membayar somat kubandingan orang dia gati hanami memakai somat pada suka-sukanya untuk ambaniai gati pahanami mandalan tentang jawab nami dengan keluarga apa rumah tangga nami alam ini ma'asaro nami bagas kuku pakontok pulau ini masuk tunggu sana mainuk maupun berbeda sasa Muhammad sana topa hama uhur nabaru asa ulang ini nami makusa doa agedo pahanami jom ibindu hanami ongkuban bagas orang yang Yesus Kristus Tuhan. Amin pangan kita mahata naiknya bata baga-baga pasal sapan dosa. Bari dipintu anjabar biar layak berjauh. Nenget mangringis anjabar dipintu babat. Seng dibayi dibatar memban dosa. Anjase balasun batar memban aja. Somun hidup minggu di bapa bani memban. Sonai ko hidup minggu di Jakarta bani segala nama abeliasi. Pasangapun ma bani ibadah. Amin. Manduning kita haleluya nomor 270 ayat 1 pakon ayat 2. Dudikni sing kata hakawan haulumani.
Pai-pai tangan kita dari keluarga, menuju kita, haleluya nomor 124, ayat 1 pakon ayat 4. Dudingni, oh Tuhan pareksa hamba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka dan bacaan firman Tuhan bagi kita Minggu 29 Maret, diambil dari surat Rasul Petrus yang kedua, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita buka kitab kita. Saya akan bacakan dan kita semua. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan,
dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan membuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan licik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sebelum saya meneruskan firman ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat Bapak Ibu dan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Selamat menikmati berkat Tuhan dan selamat bersyukur atas nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita minggu ini merupakan surat oleh Rasul Petrus yang disampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan kala itu, juga bagi kita saat ini. Yang tidak lain, Rasul Petrus memberi pesan pastoral untuk memberikan kekuatan dan juga mengingatkan kita seluruh umat Tuhan akan status rohani, tanggung jawab rohani, serta peran rohani yang baru sebagai orang-orang yang telah menerima dan mengenal Kristus. Dengan kata lain, Rasul Petrus mau menyapa dan mengajak seluruh umat Tuhan. Wahai kamu seluruh umat Tuhan, kamu yang telah menerima Kristus, maka kamulah yang telah menerima anugerah keselamatan atas dosa-dosamu, dan kamu telah hidup dalam naungan dari kasih Allah. Itu adalah pilihan yang tepat. Maka dari itu, bagi seluruh umat Tuhan, kuatlah dalam iman terhadap berbagai pencobaan dan godaan. Ini pesan yang disampaikan Rasul Petrus bagi kita sekarang. Karena memang kala itu umat Tuhan benar-benar menghadapi situasi bahaya, ancaman yang serius dan nyata. Yang itu dengan berkembangnya begitu banyak guru-guru palsu, ajaran-ajaran palsu yang berpotensi menyesatkan seluruh umat Tuhan pada waktu itu. Maka tidak bisa tidak mereka harus berperang, mempersiapkan diri melawan seluruh pengajaran-pengajaran palsu. Para pengajar itu mengaku sebagai Kristen, mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi melalui cara hidup mereka begitu sangat bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Maka dengan begitu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelas bagi kita bahwa pesan melalui firman ini adalah untuk mengajak kita bertahap dalam jati diri kita sebagai orang Kristen. Artinya kita telah menerima kasih karunia keselamatan dari Allah, maka kita harus menunjukkan satu perubahan, bahkan menghasilkan buah di tengah-tengah kehidupan. Ada rasa tanggung jawab yang harus lahir dari kesadaran kita, sehingga kita bersungguh-sungguh di dalam iman kepada Yesus, baik dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi. Bukan hanya menerima dengan begitu saja bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan, kita menjadi bangsa pilihan, kita hidup dalam naungan kasih Allah. Kita tidak menerima dengan begitu saja, karena kalau dengan begitu, maka
setiap umat Tuhan bahwa status dari tanggung jawab rohani kita, peran rohani kita yang baru itu harus muncul baik di tengah-tengah situasi yang kita hadapi. Maka ketika manusia memiliki paradigma bahwa anugerah keselamatan sebagai sebuah kemenangan, sebagai sebuah kebebasan tanpa tanggung jawab, tanpa peran, tanpa peduli kepada norma-norma kebenaran, ini sangat keliru, Bapak. Maka sebagai gereja yang adalah milik Allah, mandataris kerajaan Allah, pewaris anugerah keselamatan yang sudah dimateraikan oleh darah Yesus, maka sudah seharusnya kita menjadi panggung untuk terlibat aktif dalam pertumbuhan iman dan juga untuk kemaslahatan hidup bersama. Ini pesan yang menurut saya begitu relevan di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini. Kalau saya boleh memberi pola melalui pesan firman Tuhan bagi kita hari ini, bahwa pola hidup kita sebagai orang Kristen bukan lagi pola situasi. Asih bujur Tuhan, bujur maaf, asih malu dari gereja maaf, asih segala sesuatu tindakan dan kegiatan kita itu didasarkan oleh kata asih. Anggo cocok, anggo langsung. Jadi saya sentuh Bapak Ibu bahwa pola asih ini sangat dekat sekali kepada wabah sebut-sebut. Maka jangan keliru membangun kehidupan ini melalui pola asih. Tetapi pola hidup kita saat ini yang sudah menerima anugerah keselamatan sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada umat Tuhan mula-mula waktu itu adalah pola yang digerakkan pada fondasi halal doa. Kita melakukan segala sesuatu itu karena kita sudah lebih dulu telah dipanggil untuk menerima kasih-Nya dengan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Meskipun sesungguhnya Bapak Ibu, ini kita tidak layak, tapi kita dilayakkan oleh kasih-Nya untuk menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Maka dikatakan dalam firman ini, dengan jalan itu Allah telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia. Jadi pola hidup halal domba inilah yang menjadi pola kita bersama, karena pola ini sangat dekat di dalam hidup yang senantiasa berpengharapan dan sukacita. Halal domba ibere bata paktor niai, paktor kondisi bere ayo gabe tubuh sadar tanggung jawab dan peran bata. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak lain Rasul Petrus semakin menegaskan apa yang telah disampaikan dan dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan Yesus, bahwa keselamatan itu tidak lahir dari apa yang kita lakukan, tetapi keselamatan itu sendirilah yang telah kita terima, yang melahirkan berbagai tindakan perbuatan yang baik dalam hidup kita. Maka dari itu, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Apa yang menjadi peran dalam iman kita? Tentu firman ini mau mengajak kita bahwa bagian dari tanggung jawab iman kita bukanlah sekedar kita datang ke gereja, kita beribadah, kita berdoa, tetapi tanggung jawab iman kita juga adalah tanggung jawab sebagaimana kita bertahan di
Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman minggu ini bagi kita mau mengajak kita bersama-sama seluruh umat Tuhan yang kala itu dipesankan oleh Rasul Petrus, dan saat ini bagi kita juga mendapat pesan oleh Rasul Petrus untuk membangkitkan rasa tanggung jawab dan peran sebagai orang yang telah lebih dulu menerima anugerah keselamatan. Pertanyaannya, apakah dalam tanggung jawab dan peran kita di dalam kehidupan yang telah lebih dulu menerima anugerah keselamatan itu tidak lagi merasakan kesulitan, tidak lagi mengalami pergumulan, tidak lagi kedatangan tantangan? Tentu tidak. Untuk itu Rasul Petrus menanamkan nilai-nilai baik yang harus dikembangkan dan ditambahkan bagi kita orang percaya. Dikatakan di ayat yang kelima, dikatakan bahwa kita harus bersungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesabaran, kasih kepada saudara, dan juga kasih kepada semua orang. Kita diajak untuk menanamkan nilai-nilai baik yang harus kita kembangkan, kita tambahkan di tengah-tengah hidup beriman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh jujur bahwa ternyata semua orang itu pasti berbakat, berpotensi untuk menjadi orang yang lari dari tanggung jawab Tuhan. Mengapa? Tentu alasannya mungkin karena begitu beratnya beban, begitu banyaknya persoalan dan lain sebagainya. Kita semua berpotensi untuk menjadi orang-orang yang lari dari tanggung jawab Tuhan dan peran serta iman. Untuk itu, saya mau menyapa dan mengingatkan kita sekalian, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jangan pernah Anda menunggu untuk menjadi seseorang yang memiliki jabatan gerejawi barulah saudara menunjukkan, menghadirkan tanggung jawab iman dan peran serta iman saudara di tengah-tengah kehidupan. Pesan ini bukan bagi segelintir orang dan sekelompok orang, tapi bagi kita sekalian. Seluruh umat Tuhan harus benar-benar menunjukkan tanggung jawab Tuhan dan peran serta iman. Ini yang diharapkan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, inilah waktunya dan inilah tawarannya bahwa kita menunjukkan wajah keberimanan kita dengan menampakkan diri sebagai wajah yang berekspresi bahwa kita siap bertanggung jawab dan ikut berperan serta menghadirkan kebaikan. Apalagi di situasi sekarang ini, kalau kita melihat terlebih dalam fenomena pandemi saat ini yang begitu banyak menguras energi bangsa ini dan kita sebagai masyarakat dalam menghadapinya. Tentu ini menjadi satu ajakan yang serius bagi kita. Mari Bapak Ibu, sebagai umat yang dikasihi Tuhan, tunjukkan, gemakan tanggung jawab iman dan tunjukkan peran serta iman di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini. Di mana kita di tengah COVID-19 ini, sebagaimana umat Tuhan mula-mula kala itu yang berada di tengah ancaman yang begitu serius dan nyata, mereka harus berjuang melawan ajaran palsu yang mengancam kehidupan mereka.
Tentu kita sudah bisa menyebut bahwa COVID-19 ini juga adalah bagian dari ancaman yang serius dan nyata di tengah-tengah kita saat ini. Sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk mempersiapkan diri, dan kalau boleh saya memakai istilah, kita mempersiapkan diri untuk berperang melawannya, tetapi berperang dengan tidak melakukan kekerasan, berperang dengan tidak mengangkat senjata, tetapi strategi perang yang kita persiapkan adalah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai wujud tanggung jawab iman kita dan perang serta iman kita di tengah-tengah situasi yang serius dan nyata saat ini, patuhilah instruksi komando panglima perang. Siapa itu? Pemerintah yang diwakili oleh presiden kita. Mari patuhi instruksi komando perang. Strategi yang kedua, mari tingkatkan disiplin iman, disiplin doa, dan juga tingkatkan pola hidup sehat dan bersih. Mungkin dengan begitu, sekalipun kita tidak bisa melakukan hal yang besar dan luar biasa untuk menolong pemerintah mengatasi pandemi saat ini, setidak-tidaknya kita sudah mengurangi penyebaran virus COVID-19. Mari Bapak Ibu, sebagaimana jemaat mula-mula waktu itu, dengan berusaha menunjukkan tanggung jawab dan peran serta mereka bertahan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Ini juga yang menjadi pesan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati dan tetap semangat bagi kita semua umat yang dikasihi Tuhan, bahwa COVID-19 ini bukan sesuatu yang harus menjadikan kita patah semangat, tidak. Sekalipun kita yakin bahwa dampak dari COVID-19 ini begitu sangat luar biasa mempengaruhi berbagai bidang, tetapi di sisi yang lain kita harus juga melihat hal yang baik dan positif yang dihasilkan dari situasi pandemi saat ini. Setidak-tidaknya kita dikembalikan ke rumah dan kembali memulihkan fungsi rumah kita yang mungkin selama ini kita hanya mempergunakan fungsi rumah sebagai tempat peristirahatan, ada tempat persinggahan sebelum melaksanakan berbagai kegiatan. Tetapi kali ini kita diajak untuk mengembalikan fungsi itu. Kita boleh bersama-sama dengan keluarga. Dan lebih nyaris lagi ada yang mengatakan bahwa dampak positif dari COVID-19, kita bisa menikmati kualitas udara yang lebih sehat. Karena kita lihat berapa juta kendaraan yang harus terhenti akibat pandemi ini. Maka bagi kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berperang, bukan takut dan panik, tetapi strategi perang kita, firman ini mengajak kita patuhi komandan panglima perang. Apa yang ditegaskan, apa yang dianjurkan, mari kita laksanakan. Tingkatkan disiplin iman dan doa, dan juga tingkatkan pola hidup sehat dan bersih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga pandemi yang mengglobal ini cepat teratasi dan kita boleh kembali hidup secara normal dan bahagia. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih buat sapaan sabdamu yang memberi kekuatan bagi kami umat Tuhan saat ini. Yakin percaya Tuhan juga turut mampukan kami untuk merepresentasikan tanggung jawab iman kami, peran serta iman kami. Ketika kami lebih dulu merasakan bahwa Tuhan telah lebih dulu melakukan sesuatu yang besar bagi kami lewat anugerah keselamatan yang telah mengangkat kami menjadi warga pilihan Tuhan dan hidup dalam naungan kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau bersyukur buat jemaat Tuhan yang berbulan-tahun dalam bulan ini semakin bersukacitalah mereka oleh karena berkat-Mu
boleh menikmati hari-hari yang Tuhan berikan dan menikmati kebersamaan bersama keluarga. Ini adalah satu berkat Tuhan yang wajib disyukuri, dan mereka turut menampakkan tanggung jawab iman mereka sebagai orang yang menerima berkat Tuhan melalui pertambahan usia. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, secara khusus dalam situasi saat ini yang kami harus banyak melakukan instruksi dari pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus yang semakin melebar. Bapak, tentu begitu banyak hal yang menjadi pergumulan bagi kami menghadapi situasi saat ini. Tapi kami yakin, percaya, lewat kuasa dan kasih-Mu, Tuhan mampukan kami, menenteramkan hati dan pikiran kami untuk menghadapi situasi saat ini. Ya Tuhan, berikan kami pengetahuan dan mampukan kami untuk menguasai diri kami, seperti firman-Mu bagi kami saat ini. Kiranya kami menambahkan hal-hal yang disebutkan dalam firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin produktif secara khusus tengah-tengah menghadapi situasi saat ini. Jauhkanlah kuasa virus ini dari kami semua. Berikan kami kemampuan, kecerdasan untuk mengatasinya. Ya Bapa di surga, biarlah sekalipun jemaat Tuhan dimanapun berada dalam kondisi saat ini yang harus beribadah lewat keluarga di rumah masing-masing, itu tidak mengurangi rasa syukur kami kepada-Mu, tidak mengurangi rasa sukacita kami di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Terlebih karena Tuhan bersukacita juga menyambut setiap rangkaian ibadah kami, sekalipun kami melaksanakan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Terimalah doa permohonan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kaiman bantu kita galangan tangarita malulihan ni mata negari tunjulan data menggala aiman akan surat bani Eber 10 ayat 1 sonon mayat membayang nama dia apa nama spirit ulang mahal bang siap ai galangan sunai yang sukun naik bata sonari kita
Tiap kita jongkok, mantong. Ham Tuhan na ibata Bapa namin marinong diukot, harokan segala pasok-pasok. Terima kasih may sumpah untuk namin buka-bukalan ni kumbang mulu ijaruhan namin. Pasupas menabukan dia bangun na lainnya. Bali panahon ni sumpah buka namin buka nagabigalan namin, diri namin bangun kumbani inadungan namin. Nadong dinyan pasok-pasok ang pagalangan na sinumpah namin mo. Gabigalangan na mapasa, lang pabulang ng harajon mong dunia. Ukap hambang uhon kami magiting kon minamasi. Asilang binsintong kanami lang mamandos kon galangan namin. Napatug galang mo namin tulang. Jaluhang magalangan kapagkonto elek-elek na limon. Ibagas Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuntu'y dating ukur ang paggogo. Sasapama dosa nami, soman panasap nami, manidosa ni hasuman naman dosa dupag kanami. Ulang kanami ubay ang ubang lajon, paluwah ang panganami, kumbani ang ako. Paso-paso jangan ipabawa Tuhan na ibatama. Isondang Tuhan na ibatama mo ini kubang jangan maidong panghul ni magdakam. Idokam Tuhan na ibatama mo ini kubang jangan ipasorang padami. Banang tuntuy. Amen.